Sari berita faktual dan terkini dalam DMP Evening News malam ini. MK resmi menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024. Bappenas resmi memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dan Rencana Kerja Pemerintah 2025. Timnas Indonesia resmi masuk ke babak perempatan final Piala Asia U23. Selamat malam para pendengar, apa kabar Anda hari ini? DMP Evening News kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Senin 22 April 2024 dengan serangkaian berita faktual dan terkini untuk menemani istirahat Anda. Saya Jordan Ghazali, mari kita mulai berita pertama. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 pada Senin 22 April 2024 ini. MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Dalil-dalil permohonan yang diajukan itu antara lain soal ketidaknetralan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu dan DKPP. Kemudian dalil lainnya terkait tuduhan adanya abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menggunakan APBN dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial atau bansos yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pemilu. Termasuk dalil soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam bentuk dukungan dengan tujuan memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, 3 hakim konstitusi, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Hadib Hidayat memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Hakim Saldi Isra mengatakan setidaknya ada 2 hal yang membuat mengambil dissenting opinion. Pertama, terkait mengenai penyaluran bantuan sosial atau bansos yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Kedua, keterlibatan aparat negara, penjabat kepala daerah, dan penyelenggara di sejumlah daerah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas resmi memasukkan rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Penerimaan Negara dan Rencana Kerja Pemerintah 2025. Dalam dokumen awal RKP 2025, pembentukan badan setingkat kementerian itu menjadi salah satu cara untuk menggerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau tax ratio. Pasalnya, pada tahun depan, Bappenas mematok target tax ratio di kisaran 11,2 hingga 12% terhadap PDB. Target ini tercatat lebih tinggi dari resesi 2023 yang sebesar 10,21%. Jika mampu mencapai target tersebut, artinya pemerintah telah memenuhi rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024, di mana tax ratio dipatok sebesar 10,7 hingga 12,3 terhadap PDB. Adapun pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat milik Prabowo Gibran. Prabowo menyebutkan bahwa anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak atau PNBP. Dirinya bahkan menulis dalam dokumen visi misi dan program Prabowo Gibran bahwa pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%. Seorang wisatawan asal Cina terjatuh ke jurang kawasan Gunung Ijen di Banyuwangi saat berfoto. Kejadian jatuhnya wisatawan asal Cina tersebut terjadi pada Sabtu 20 April 2024. Pada saat itu, 2 wisatawan asal Cina yaitu HL 31 tahun berserta suaminya ZY 32 tahun mengunjungi Taman Wisata Kawan Ijen dengan travel IBT. HL mulai melakukan pendakian dari Paltuding pukul 2:10 pagi waktu Indonesia Barat dengan menyewa jasa pemandu wisata inisial G. Pada pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, HL berfoto-foto berserta suaminya di pinggir jurang blok matahari terbit di Kawah Ijen. Tak diduga, kaki sang istri wisatawan tersebut tersandung rok yang dipakainya dan terpleset jatuh ke jurang. Semua kejadian tersebut disaksikan oleh pemandu wisata dan suaminya. Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan ke petugas rescue yang bertugas yang bergerak cepat menuju lokasi kejadian dibantu para operator wisata alam Kawah Ijen untuk mengevakuasi korban. Selanjutnya korban diperiksa di RSUD Blambangan, namun suami korban menolak otopsi atas jasad istrinya. Penyebab kematian korban disimpulkan sebagai kecelakaan murni.
Anda sedang menyaksikan DMP Evening News, produksi DMP Media Network. Kita masuk dalam segmen Salam Olahraga. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak perempatan final Piala Asia U23 usai mengalahkan Yordania dengan skor 1-4. Yohanes Pasaribu melaporkannya untuk Anda. Sejatinya Indonesia hanya butuh 1 poin untuk memastikan langkah ke babak perempat final Piala Asia U23 saat menghadapi Yordania. Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak babak pertama bergulir. Indonesia sempat menggetarkan jala tim Yordania melalui lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Namun karena lemparan itu tidak disambut oleh pemain lainnya, wasit pun tidak mengesahkan gol tersebut. Skor 0-0 tetap bertahan hingga pada menit ke-23 saat Rafael Strike dilanggar di kotak penalti. Marcelino Ferdinand mampu mengeksekusi penalti dengan baik. Skor 1-0 untuk Garuda Muda. Witan Sulaiman menggandakan keunggulan bagi Garuda Muda pada gol di menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Tertinggal 2 gol membangunkan Yordania untuk terus melancarkan serangan. Namun pada menit ke-70, memanfaatkan lengahnya pertahanan, Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol yang tidak dapat diantisipasi oleh para pemain Yordania. Di menit ke-79, kesalahpahaman antara Justin Hubner dan Hernando Ari membuat gawang Indonesia akhirnya bobol. Namun menjelang akhir babak kedua, lemparan ke dalam dari Pratama Arhan dapat disambut dengan baik oleh Komang Teguh. Gol keempat menyempurnakan pesta kemenangan bagi Indonesia. Skor 1-4 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membawa Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23. Indonesia akan menghadapi salah satu antara Jepang dan Korea Selatan yang akan bertanding pada malam ini. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DMP Evening News edisi Senin 22 April 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi online @dnpmedia.my.id. Saksikan terus DMP Evening News yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 malam dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan kanal YouTube DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan DNP Evening News. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.